Nah kalau sekarang karena istilahnya nih kalau gitar tuh karena nggak pernah disetem kan dia jadi memuai kan, dia jadi kendor lagi. Nah itu pas mulanya jadi berlatih kelas lagi tuh, harus berlatih terus gitu. Sibuk apa sih Kang? Alhamdulillah kabarnya baik. Sekarang lagi sibuk, kita mulai entertain udah mulai pada gerak lagi nih. Jadi gue mulai berlatih lagi dan ada beberapa single yang mungkin akan keluar juga nanti. Ada yang sama band aku, terus ada juga yang sama band vokalisasi, satu lagi sama gitaris series yang dulu Dinar. Kita bikin project kan juga gitu. Ngomong berlatih emang sebelumnya jarang latihan apa seperti apa? Jarang, mana sempat latihan. Soalnya kan kalau gue mesti teriak-teriak ya, jadi kalaupun pada waktu masa pandemi kemarin, selain saya harus putar otak cari usaha yang lain, jadi nggak sempat kepikiran untuk, karena nggak ada job nyanyi juga kan, jadi nggak ada kepikiran untuk belum sempat berlatih. Kalau berlatih di rumah itu terlalu bising, jadi memang harus di studio. Nah karena nggak ada jobnya, ya ke studio deh gue. Jadi latihannya paling latihannya ya di mobil apa, jadi kurang serius gitu. Jadi. Tapi Kang mungkin struggle-nya seperti apa sih menghadapi pandemi kemarin tuh? Struggle-nya pada awal-awal shock gitu, karena bener-bener shutdown banget, job bener-bener nggak ada untuk musik. Dan yang ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa ternyata begitu gua nggak bisa cari uang dari entertain, gua nggak ada bidang lain yang bisa gua jadiin sumber mata pencarian. Jadi harusnya gua mungkin ada dulunya sebelumnya udah bikin bisnis apa gitu, jadi itu bisa jadi penopang gitu. Terus ya kemarin sudah sempat udah mulai itu masuk pandemi, jadi emang timingnya nggak tepat aja gitu. Tapi sekarang udah mulai, akhirnya karena banyak teman-teman yang senasib juga, terus kita banyak ketemu, kita punya silaturahmi, akhirnya pelan-pelan udah mulai bisa ada celah sedikit, kita mulai bisa bergerak. Coba ngembangin bisnis apa Kang? Gua ada burger namanya Rokabuga, terus ada juga koprok kopi. Jadi kalau koprok ini kita bikin memang untuk bantu teman-teman yang lain juga, karena kita bikin ini kopinya kopi bagus, kopi arabica asli, terus dengan harga yang murah. Jadi teman-teman semua bisa ikut jualan juga gitu, karena ya bisa dapat margin dari situ. Kita bikinnya memang nggak mahal. Kang, Kan kabarnya juga selama pandemi kemarin jadi nggak manggung, nggak yang latihan segala macam, mengalami perubahan suara juga, kualitas suara seperti itu. Iya, karena kan kalau vokal itu kan ya urusannya sama instrumen dalam kita kan, bukan kayak gitar atau segala macam, tapi benar-benar instrumen yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi stamina ngaruh. Jadi kalau dulu manggungnya padat itu stabil tuh, suara semuanya stabil. Nah kalau sekarang karena istilahnya nih kalau gitar tuh karena nggak pernah disetem kan, dia jadi memuai kan, dia jadi kendor lagi. Nah itu pas mulanya jadi berlatih kelas lagi tuh, harus berlatih terus gitu. Nah itu yang kesalahannya selama 2 tahun nggak latihan, jadi berpengaruh ternyata. Berarti sekarang udah baik lagi nih Kang, atau sekarang sudah mulai baik lagi, karena gue udah mulai bikin jadwal latihan yang rutin. Nah tinggal mulai sedikit lagi deh. kemarin sempat berubah suara atau seperti apa sih Kang? Nggak, sebenarnya lebih ke nafas jadi kurang panjang gitu kan, karena tadi karena nggak terlatih aja ototnya lagi semua. Terus ya beberapa nada jadi nggak on pitch gitu, itu mesti dibenerin lagi. Emang mesti latihan, kalau itu nggak bisa yang lain, harus berlatih. Tapi dengan suara Kang Kadil itu latihan seperti apa sih mungkin? Latihannya sebenarnya kalau gue sih standar ya, cuman ngikutin lagu aja. Terus jadi begitu pas lagu-lagu ini, wah ini berat nih pas di sini nih, wah ini mulai kelihatan nih, wah ini mulai harus latihan lebih keras lagi gitu kan. Jadi ya biasanya gitu, gue ada beberapa lagu yang gue jadiin kayak tangga gitu.
ini lebih rendah, ini pitchnya cuma segini, terus lagu yang kedua naik lagi pitchnya, lagu yang ketiga gitu. Jadi ya sampai lagu puncaknya yang mana nih gitu. Kalau belum nyampe ya udah besok ulang lagi gitu, terus aja gitu. Dan menjaganya sekarang mungkin seperti apa Kang supaya si suara ini nggak ini lagi apa dari makan juga atau segala macam? Ya kombinasi itu, ya lu mesti badan lu mesti fit, karena kalau nyanyi rock itu butuh power ya, butuh tenaga gitu. Jadi ya badan lu mesti fit, terus tadi si instrumen tenggorokannya juga mesti disetem lagi. Jadi kalau jangan sampai udah kenceng dikit, jadi kita lupa lagi latihan, kendor lagi. Jadi kita harus tetap berlatih sih. Tapi kalau dari segi makanan sendiri ada pantangan nggak sih Kang kalau buat suara kayak apa gitu? Kalau makanan gua sih nggak ada ya, kecuali pas deket-deket mau manggung sebaiknya jangan makan yang berlemak, karena itu bikin banyak lendir tuh, jadi istilahnya jadi kayak ada sekat gitu untuk menembus suara tinggi itu, agak jadi kayak ada sekatnya, kayak kehalang gitu. Itu yang mesti makanya gue nggak pernah makan sate marangi kalau deket-deket. Kalau udah mau deket-deket manggung itu gue menghindari sate marangi. Terus makanan yang terlalu manis kayak apa ya, lengkeng tuh manis banget ternyata gitu, jadi bikin lengket juga karena ini ada getahnya kan. Nah kalau goreng-gorengan gitu Kang, Goreng-gorengan mah biasa kan musisi-musisi kan menjauhi banget tuh. Iya, apalagi goreng-gorengan gue mah nggak pantangan kalau itu. Tapi suara pernah rusak atau hilang gitu, punya cedera? Hilang pernah. Tadi karena kita nggak fit. Kalau dalam perjalanan panjang tidur kita nggak enak, apalagi terakumulasi, nah itu tahu-tahu ya. Kalian juga kan sering tahu-tahu kalau udah kecapean, tahu-tahu suaranya yang gitu kan. Jadi kadang-kadang hilang suara. Nah, itu karena kitanya nggak fit. Itu sih. Kalau itu mah nggak ada cara lain selain lu istirahat. Kang mungkin seberapa kangen sih mungkin untuk konser? Udah lama nggak konser nih, kayak gimana? Kangen banget. Jadi begitu ada kemarin ada sempat beberapa momen kita bisa manggung, udah mulai bisa manggung, jadinya liar banget sih. Saking kangennya. Teman-teman personil sendiri kayak gimana tuh? Mereka juga sama. Kemarin kita sempat struggle kan, jadi semua cari cara untuk bertahan masing-masing. Ada yang usaha sampai akhirnya pas udah mulai terbiasa lagi, kita ngumpul lagi. Wah, kita mesti latihan nih, kalau enggak yang pemain band ya ternyata merasa kalau nggak latihan nih gue jadi karatan nih gitu. Jadi memang tetap harus pegang instrumen, intinya kalau tetap latihan sih. Kang kepikiran juga nggak sih Kang, maksudnya kan beberapa